Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Profesor Dr. Basuki. Perkenalkan, saya Murtafin Aziz, mahasiswa PPG tahun 2024 angkatan 2 akan melaksanakan tugas PPL 4 modul ajar berbasis TIPEK. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, kuat, semangat, luar biasa, istiqomah, Allahu Akbar. Jaya, jaya, yes. Tepuk tangan semuanya. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya mendapatkan kemudahan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya mohon untuk ketua kelas bisa maju ke depan. Silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang kita kasih doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Ya Rabbal Alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya untuk menguatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membaca bacaan zikir yaitu tasbih, dan nanti kita tambah dengan baca sholawat. Saya mohon semuanya untuk mengikuti bacaan zikir, tasbih, dan membaca sholawat bersama. Dari hitungan ketiga, 1, 2, 3, abata. Subhanallah walhamdulillah. Ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani shifaiha wa nuril absar
وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selanjutnya salawat nariyah yang terakhir. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhat wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumi la usalli ala Muhammad. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca doa, baca bacaan tasbih dan baca bacaan salawat tibil qulub dan salawat nariyah. Semoga dengan bacaan tadi bisa menambah kekuatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Selanjutnya Pak Aziz ingin mengabsen mengetahui kehadiran Anda semuanya. Tolong nanti yang laki ketika dipanggil baca hadir, kalau perempuan membaca mengucap hadiroh. Saya panggil yang absen pertama Abista. Kurang keras, Abista. Sekali lagi, Abista. Agura. Akmal. Alexander. Alvita. Az-Zahra. Bilqis. Bintang. Cindika. Dafa. Kistian. Elina. Enas. Ezra. Farhan. F1. Gavin. Halo Gavin. Nonis. Hafiz. Baik, semuanya alhamdulillah hadir. Tepuk tangan. Baik. Jadi kita ada semangat ya untuk hari ini kita bisa belajar bersama. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Kamis itu katanya Kamis manis, gitu ya. Maksudnya manis itu bukan manis seperti senyumanmu, tapi manis seperti madu. Baik, materi pada hari ini apa materinya? Menjaga lisan. Baik. Kita melanjutkan ya. Jadi kemarin sudah diterangkan tentang banyak materi atau bab menjaga lisan. Jadi semua oleh Allah diberi lisan, kelebihan. Jadi manusia semuanya pasti mempunyai lisan. Yang tepatnya di mana? Di mana? Di anggota? Di anggota kepala kita. Jadi kepala itu yang paling tinggi. Jadi derajatnya yang paling tinggi. Jadi kalau sekolah kalau nggak ada kepalanya, ya, jadi tidak bisa dinamakan sekolahan. Nanti tanpa kepala sekolah gitu ya. Kalau rumah tangga nggak ada kepalanya, nggak ada rumah tangga. Jadi ada kepala berarti rumah tangga. Jadi ada kepala rumah tangga. Baik. Jadi ada kepala desa. Pokoknya kepala itu derajatnya yang paling tinggi.
Jadi di anggota kepala itu ada anggota yang sering kita pakai, yaitu mulut kita. Jadi mulut, lisan, ini sering kita pakai dalam aktivitas sehari-hari, ya khususnya adalah untuk berbicara, komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan teman atau dengan siapapun, pasti mulut yang kita pakai, yang kita gunakan, ada suaranya. Di samping itu apa lagi selain untuk berbicara? Untuk makan. Terus minum. Jadi banyak ya, gunanya banyak sekali. Untuk apa? Nafas bisa nggak pakai mulut? Kalau nggak ada nafas, nggak mungkin hidup. Jadi banyak gunanya mulut itu. Tapi tolong digunakan untuk kebaikan ya. Jadi untuk berbicara tadi, bicaralah yang baik. Yang dinamakan apa? Menjaga lisan, gitu. Jadi ketika kita bisa menjaga lisan, berarti kita mampu ya menjauhi kejelekan yang ada di mulut. Semuanya bisa nggak menjaga lisan? Insya Allah bisa ya. Saat ini bisa, nanti? Insya Allah bisa. Pokoknya intinya kita harus berharap saja atau memohon ke Allah supaya semuanya bisa menjaga lisan dengan baik. Ya, jadi ini tidak hanya laki-laki, perempuan juga sama. Ya, perempuan juga sama. Ketika kita nanti umpama seandainya mulut itu digunakan untuk makan, ya, tolong perhatikan, makan itu makanlah yang baik atau yang halal. Makan yang halal, makan yang sehat gitu loh. Ya, jangan makan yang nggak sehat atau yang haram. Minum juga sama. Ya, mulut ini juga digunakan untuk minum. Tapi tolong minumlah yang halal. Minumlah yang baik, minumlah yang sehat. Jangan minuman yang haram. Ya. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu menjaga lisan dengan perkataan yang baik. Semuanya, apakah hari ini tadi sudah berkata kotor? Ayo, siapa yang tahu tadi temannya yang berbicara kotor? Gak usah malu. Ada? Yang keceplosan lah, keceplosan atau nggak sengaja. Katanya sengaja, tapi katanya nggak sengaja gitu. Ceplosan. Ada? Oh, malu ya? Takut jangan sama temannya? Nggak apa-apa. Kalau memang itu salah, ya katakanlah salah. Tapi kalau itu benar, ya katakanlah benar. Ya, ini kebiasaan. Jadi kebiasaan itu sulit untuk menghilangin. Jadi kalau kamu kebiasaan untuk berkata baik, berkata kasar atau kotor atau jorok, itu sangat malu atau sangat sulit sekali untuk berbicara itu. Jadi kalau kamu kebiasaan berkata kotor atau jorok, berkata yang nggak baik, kalau umpama seandainya hari ini tadi belum berkata kotor, atau bicara kotor itu contohnya apa tuh? Iso. Terus apa nih? Apa? Mengumpat. Rasani juga termasuk kan? Nggak bisa menjaga lisan kan? Gibah itu loh. Apalagi? Ngolok-ngolok, menghina, membuli. Itu juga kan? Lah, ini kalau orang kebiasaan seperti itu kok hari ini belum, biasanya itu guatal. Mulutnya itu kayak ada ularnya dan wis pengen berkata itu. Jadi ini kebiasaan. Jadi saya mohon anak-anak semuanya harus bisa ya menjaga lisan dengan baik. Siap? Jadi contoh kita menjaga lisan itu ketika apa toh? Ketika apa? Pertama ketika apa? Enggak, contoh kita bisa menjaga lisan setiap hari itu. Dengan kita membaca istighfar, baca doa, membaca zikir, membaca Al-Quran kan? Mesti kan kalau orang itu membaca zikir, Al-Quran atau membaca doa, pasti yang dibaca baik-baik. Ya toh? Apalagi ketika sholat, Allahu Akbar sampai salam, masa arep ngelasani? Gak mungkin kan? Masa arep misah-misuh? Gak malu dengan Allah.
Nggak malu dengan temanmu, gitu kan? Ya nggak mungkin kan? Ini adalah kita belajar untuk menjaga lisan. Apalagi? Apalagi? Kita bisa menjaga lisan itu ketika apa? Tidur. Tidur bisa ya menjaga lisan? Bisa. Masa orang tidur orang cerita karo kancane ya nggak mungkin. Kecuali ngelindur ya. Apalagi? Hah? Sendiri bisa nggak? Kalau kita sendiri bisa nggak menjaga lisan? Hah? Ketika kita dalam keadaan sendiri, nggak ada temennya, bisa? Bisa. Jadi, eh, nggak bisa menjaga lisan itu salah satunya punya teman yang nggak baik, yang nggak bisa menjaga lisan itu. Akhirnya kita ikut-ikutan, gitu. Mencontoh, gitu. Apalagi ada nggak? Ketika apa? Hah? Bisa menjaga lisan itu ketika apa? Hah? Puasa. Puasa kadang ya rasan-rasan. Ketika apa? Ketika? Hmm? Ketika ngelamun. Ngelamun. Lamun boleh nggak tuh? Kalau melamunkan dosa ya nggak apa-apa loh. Nggak boleh melamunkan sesuatu yang nggak baik. Tuh. Terus ketika kita bertugas atau mengerjakan soal, kan nggak boleh rame kan, harap tenang. Ada ulangan ujian. Masuk ya guyonan kan nggak mungkin. Seperti itu. Jadi menjaga lisan itu penting sekali ya. Anak-anak semuanya tolong harus dijaga lisannya. Lisan itu hanya satu, nggak ada tulangnya. Tolong harus dijaga. Ini gara-gara lisan kita bisa diantar ke neraka. A'udzubillahi min dzalik. Gara-gara lisan kita bisa dimasukkan ke penjara. Ya. Karena apa? Menyebarkan nama ya nggak baik atau kita apa namanya, pokoknya mengatakan hal yang nggak baik, akhirnya orang itu nggak suka, akhirnya bisa dilaporkan atau bisa menjadi apa, perkelahian, itu kan, apalagi bisa menjadi fitnah dan banyak ya efeknya kalau kita tidak bisa menjaga lisan itu. Terus selanjutnya anak-anak tolong dibuka bukunya LKS bab menjaga lisan, dibuka. Tolong, ini waktu literasi sebentar, 5 menit, digunakan untuk membaca bukunya yang ada di LKS, halaman berapa? 54. Siap? Ya, tolong dibaca dulu sebentar. Dibaca dulu, dipahami, nanti ada apa saja yang ada di buku itu. Jangan ada yang ngantuk. Semangat semuanya. Masih pagi. Nanti kita sampai jam berapa? 11. Baik semuanya anak-anak, sudah dibaca tadi bukunya? Sudah paham materi yang ada di buku LKS? Insya Allah. Ya, selanjutnya coba kita membuat kelompok. Ya, membuat kelompok. Ini ada beberapa anak, tolong satu kelompok bisa nanti berkumpul. Satu kelompok berkumpul untuk nanti membuat tugas. Jadi tugas nanti tolong dikerjakan berkelompok, diskusi, nanti setelah itu bisa dipresentasikan di depan dari kelompok itu. Kelompok satu sebelah mana? Oh, sebelah kanan saya ya, sebelah utara. Ini nanti berkelompok, kelompok satu, bisa menghadap temannya ke belakang. Ya. Kelompok dua sebelah mana? Sebelah tengah ya. Ya, bisa yang depan bisa menghadap ke belakang, yang belakang menghadap ke depan. Terus pokoknya menghadap temannya.
Kelompok 3 sebelah mana? Sebelah selatan ya. Ya. Tolong, ayo kumpul dulu sebentar ke temannya membahas nanti bab tentang menjaga lisan. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Tolong perhatikan. Tugasnya adalah membuat poster. Ya, membuat poster atau gambar yang mana itu nanti bisa membuat menjadi contoh supaya teman-teman kalian nanti bisa mencontoh apa yang kamu terangkan. Jadi menerangkan tentang bagaimana kita bisa menjaga lisan dengan baik. Seperti itu. Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalau sudah selesai bisa maju ke depan. Boleh dari kelompok 3 dulu atau kelompok 2 dulu atau kelompok 1. Nanti bisa salah satu anak maju ke depan. Yang mana? Pakai mana ini? Yang bisa nerangkan. Tidak apa-apa. Ya, tolong rembukan ya sama temannya. Nanti kita bahas bersama. Ini harus ada bukti dari hasil kelompoknya. Tolong dibuat dulu sebentar. Nanti kalau sudah jadi bisa presentasikan di depan supaya dilihat sama teman-temannya dari kelompok lain. Sini nggak ada ya? Gambar. Nggak ada. Jeda. Ayo, bisa maju ke depan. Dari kelompok 1 dulu. Baik, semuanya kalau sudah membuat, menghadapnya kembali ke depan ya. Kembali ke depan, tolong melihat hasil dari tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 dulu. Yang lain nanti tolong harus perhatikan. Dibaca, ya, diterangkan, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Seperti itu. Dang, perwakilan dari kelompok 1, Dang, maju ke depan. Bentar. Dang, ayo. Perkenalan Mas, kelompok 1 nanti menjelaskan tentang apa saja di sini. Nanti tolong suaranya agak keras ya supaya bisa didengarkan oleh temannya. Ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu supaya semangat. Ayo Mas, perkenalan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Arofik, nomor absen 24. Oke, dapat nilai bagus. Yuk. Mau menerangkan tentang apa, Mas? Posternya. Tulisan kata-kata hari ini. Wawasan Wiyata Managala. Baik. Enggak. Jadi gini, Mas. Tugas kamu bagaimana supaya teman-teman kamu semuanya bisa menjaga lisan dengan baik. Dengan cara bagaimana? Jadi bisa nanti menjelaskan tentang salah satunya adalah kita harus bisa menjaga kebersihan dengan baik. Supaya ada aktivitas dengan baik, akhirnya mulut ini bisa nantinya mengikuti baik gitu. Nanti bisa ditayangkan Mas, maksudnya bisa diberitahukan ke temannya. Seperti ini. Yang pertama apa Mas? Kita harus bisa menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan semuanya. Salah satunya apa? Kelas. Terus buang sampah pada tempatnya. Apalagi kebersihan apa? Hati. Kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan semuanya.
Jadi dengan kita Jerangkan, dengan kita menjaga kebersihan, akhirnya kita bisa mengucap ucapan yang bersih juga, nggak ucapan yang kotor. Semuanya jelas? Jelas. Yang kedua, kita harus bisa menjaga apa, Mas? Keamanan. Apakah sudah aman? Apakah sekolah ini sudah aman belum? Aman. Mulutmu sudah aman belum? Ya, jadi keamanan itu penting ya. Jadi dari kelompok 1 ini kita dianjurkan untuk bisa menjaga kebersihan dan keamanan. Siap semuanya? Nah, ini ada gambar apa, Mas? Oh, ada bunga. Kenapa kok ada gambar bunga? Oh, iya. Supaya kita berbunga-bunga. Terus ada apa lagi, Mas? Gambarnya kupu-kupu. Kenapa kok ada kupu-kupu? Oh, oh iya. Ini adalah makhluk Allah yang selalu berterbangan tiap hari dan bisa indah di lingkungan kita. Tuh. Jadi Allah menciptakan bunga ini supaya kelihatan indah, kupu-kupu juga kelihatan indah. Ini adalah hasil tugas kamu hari ini ya, Mas. Tolong nanti hasil ini jangan dibuang ya. Tolong nanti bisa disimpan dan tolong nanti harus diamalkan ya, kebersihan dan keamanan. Dan mudah-mudahan semuanya bersih dan aman. Allahumma amin. Ditutup. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus lagi. Baik. Gimana tadi kelompok 1 sudah paham semuanya? Jadi siapapun yang maju ke depan ini adalah bentuk supaya mental kamu kuat ya, dan sehat juga, supaya terbiasa, Mas ya. Jadi semua itu harus butuh belajar ya. Terus sekarang perwakilan dari kelompok 2, dipersilakan maju ke depan. Siapa, monggo? Yang salah satu, terserah. Tentang menjaga lisan. Oke, siap. Kasih aplaus. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dapat nilai bagus. Gimana? Ayo. Kita sebagai manusia harus bisa dengan cara seperti ini. Apa itu, Mas? Ya, ini ada gambar. Siapa itu? Seorang perempuan. Oh, ustazah. Ya, ustazah gimana? Jadi dalam kegiatan kita harus tidak boleh menghina teman. Tidak. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh gosip. Oke, gosip itu apa, Mas? Gosip itu rasan-rasan. Ya. Oke. Mengomong orang tapi orangnya Kejelekannya. tidak tahu. Oh gitu, mengomong kejelekannya ya. Ya, terus apa lagi? Nomor 4 ada membocorkan rahasia orang lain. Membocorkan rahasia orang lain. Terus apa lagi? Nomor 5 fitnah. Ini tidak boleh fitnah. Oke. Ada lagi? Yang terakhir adalah dosa besar yang dianggap ringan. Oke. Ini semuanya adalah larangan ya, tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh diucapkan, tidak boleh dikerjakan. Jadi seorang pelajar itu harus bisa menjaga lisannya dengan baik ya. Dari kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Alhamdulillah. Baik, ditutup, Mas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Baik. Baik, terima kasih. Kelompok 1 dan 2 sudah maju. Yang terakhir kelompok 3 bisa maju ke depan sebentar. Ayo, perwakilan dari kelompok 3, persilahkan. Dan maju ke depan, Mas.
Ya, maju. Ayo, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya mau perkenalkan diri, saya Izra Febrianti dari nomor absen 19 sebagai perwakilan kelompok 3. Jadi di sini materi kita pada hari ini adalah membahas tentang menjaga lisan. Nah, menjaga lisan itu merupakan salah satu tanda baiknya umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim nomor 40. Baik, ini ada gambar apa ini? Ada orang menutup mulut untuk menjaga lisannya, Pak. Oke, ini siapa, laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Kenapa kok laki-laki? Karena mungkin di pergaulan yang sekarang itu laki-laki lebih sering mengucapkan Gimana ya? Iya. Ya. Jadi laki-laki Mas, perhatikan ini gambar kamu di sini ya, diingatkan oleh kelompok 3 supaya bisa menjaga lisannya. Bisa? Kalau nanti kalau ada yang nggak bisa menjaga lisannya, dihukum apa? Istighfar. Istighfar 1000 kali ya. Oke, janji loh ya. Kalau nanti kalau ada yang nggak bisa menjaga lisannya, membaca istighfar 1000 kali. Ayo baca istighfar 1000 kali. Astagfirullahaladzim. Terima kasih, ayo ditutup. 3. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus kelompok 3. Terima kasih kelompok 1 dan 2 ya sudah maju ke depan. Saya Pak Aziz selaku guru agama mengucapkan banyak terima kasih atas diskusinya dan presentasinya di depan. Mudah-mudahan semuanya ke depan bisa menjaga lisan dengan baik. Siap? Ya, untuk pelajaran hari ini cukup dan Pak Aziz pesan ya, tolong selalu membaca apa? Bacaan zikir, istighfar ya, supaya kita dijaga lisan kita oleh Allah. Kita tutup dengan doa akhirul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir tepuk anak soleh. Ayo yang ngopak. Sekali lagi tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yesus, tepuk tangan. Dan sekian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.